Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun. Saya dari kelas 11 RPL 2, nomor absen 31. Saya akan mempresentasikan tentang UML, Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Activity Diagram. Activity Diagram adalah versi UML untuk sebuah flowchart. Activity Diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah Activity Diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis masalah dari sistem. Sebagai tool untuk menganalisis, pemrogram tidak ingin untuk mulai memecahkan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan Activity Diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Simbol Activity Diagram yang pertama ada Activity, memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua Action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga ada Initial Node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat ada Activity Final Node, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang kelima Fork Node, satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Fungsi Activity Diagram menjadi beberapa. Yang pertama, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram. Pada perancangan terstruktur jadi mudah dipahami. Yang keempat, sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang kelima, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. State Machine Diagram. State Machine Diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis perancang dan pengembang untuk memahami perilaku pada objek pada sistem. Simbol state diagram. Yang pertama ada state, digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Yang kedua, titik awal atau start, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state. Yang ketiga, titik akhir atau end, digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam satu diagram state chart. Yang keempat ada quad yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Yang kelima ada point, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar atau exit point. Yang keenam ada event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Fungsi State Machine Diagram. Yang pertama, menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Yang kedua, diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Yang ketiga, pada umumnya diagram ini menggambarkan kelas tertentu. Yang keempat, state diagram membantu analis perancang dan pengembang untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikannya komunikasi di antara objek-objek tersebut. Di antara ini, diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Simbol dalam sequence diagram terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada leaf line, objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Yang kedua ada bisek berbentuk arah panah ke kanan, spesifikasi dari komunikasi antar objek dan yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga ada bisek berbentuk arah panah ke kiri, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Fungsi sequence diagram. Fungsi sequence diagram yang pertama yaitu mengkomunikasikan
requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua, merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga, analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan yang pertama, deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case. Pada use case diagramnya menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram. Yang kedua, logika dari metode, operation, function, atau prosedur. Yang ketiga, logika dari service, high level method. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.